Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media maupun Oh iya, Bang Hasan juga. Kami dari tim Bon Jovi. Bon Jovi ini bongkar ijazah Jokowi yang ada hubungannya dengan perkara ijazah palsu Joko Widodo ini. Bon Jovi ini terdiri dari prinsipalnya adalah Ibu Leoni Lydia, kemudian ada Bapak Lukas Suwarso, kemudian kami sebagai kuasa hukumnya terdiri dari Petrus Salistinus, ada Pak Jimmy, kemudian ada Pak Edi Ardun, Pak Peter, dan saya sendiri Samsul Jalil. Untuk itu kami dalam proses untuk membuktikan pada prinsipnya Bon Jovi ini tujuannya adalah untuk memverifikasi dan untuk mengautorisasi hal-hal yang hubungannya dengan ijazah Jokowi maupun juga tentang dokumen-dokumen pendukungnya. Untuk itu Bon Jovi sudah menyelesaikan perkara ini di Komisi Informasi Pusat, yaitu dari 5 gugatan yang disampaikan oleh Bon Jovi. Dari 5 gugatan yang disampaikan Bon Jovi ini kepada Komisi Informasi Pusat di Jakarta, ini 4 sudah ada putusannya. Jadi dalam prosesnya ini Bon Jovi ini merunut kepada ke dokumen-dokumen yang hubungannya dengan ijazah Jokowi, di mana menurut katanya Joko Widodo ini kuliah di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1980. Jadi dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan kegiatan saudara Joko Widodo ini sejak tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, kemudian mendapatkan ijazah di tahun 1985. Kemudian ijazah ini digunakan yang bersangkutan untuk kegiatan beliau sebagai calon wali kota di Surakarta, kemudian untuk calon gubernur DKI Jaya, maupun untuk Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014-2019. Semua ini kami sampaikan dan kami mintakan, tapi kita tetap berproses berperkara di Komisi Informasi Pusat yang telah dari 5 gugatan yang kami sampaikan. Yang satu terakhir adalah Polda Metro Jaya ini sendiri. 4 gugatan itu sudah dikabulkan dan kita dimenangkan. Bon Jovi itu dimenangkan. Kalau yang bersangkutan katakanlah tentang ijazah maupun dokumen-dokumen yang hubungannya dengan saudara Joko Widodo ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kalau semuanya itu harus terbuka. Dan kami dari 4 yang sudah dimenangkan tadi, tiga lembaga negara, yaitu KPUD Surakarta, KPUD DKI maupun KPU Pusat, ini sudah menyerahkan dokumen tersebut. Sehingga dokumen-dokumen itu yang pada pokoknya adalah hubungannya dengan ijazah itu sudah kami terima. Jadi dalam dokumen-dokumen tersebut itu sudah juga kami bahas. Seperti contoh ini yang saya bawa adalah yang kami dapatkan dari KPUD Surakarta, KPUD DKI maupun KPU Pusat. Nah, secara kasat mata maupun ini sebagai awal dari apa yang kami simpulkan, ini ijazah yang digunakan Jokowi pada saat dia melakukan menyalonkan untuk hal-hal yang disebut di atas tadi adalah ijazah yang memang pada posisinya adalah cacat hukum. Nanti akan saya sampaikan kalau Anda ada juga ingin bertanya. Jadi juga untuk itu kami saat ini ada satu lembaga yaitu adalah Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada ini juga sebenarnya sudah diputuskan harus memberikan. Ada tiga bagian dokumen yang harus dia berikan, mulai dari riwayat pendidikan daripada saudara Joko Widodo sejak tahun 1980 sampai 1985. Kemudian juga bukti dia melakukan legalisir, itu juga harus diserahkan. Kemudian dokumen-dokumen yang hubungannya dengan SOP yang bersangkutan pada saat saudara Joko Widodo ini kuliah di sana. Ya, salah satu contohnya nanti juga pada saat ini akan saya bahas. Kemudian tapi ternyata perlu saya sampaikan, pada saat persidangan yang lebih dari 6 bulan tersebut, Universitas Gadjah Mada di sini yang diwakili oleh kuasa hukumnya itu sama sekali tidak menunjukkan itikat baik, katakanlah sebagai institusi negara, mempersiapkan, malah sangat minim sekali informasi yang mereka berikan, termasuk juga masalah KKN. KKN ini yang mestinya dilakukan oleh dalam satu universitas dari beberapa fakultas, itu mestinya kan banyak yang harus diikuti.
tapi dari Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya hanya memberikan satu saja dokumen, yaitu saudara Joko Widodo itu lulus KKN 2 SKS. Sedangkan sebaliknya Universitas Gadjah Mada menyerahkan dokumen kepada Polda Metro Jaya ini sebanyak 505 dokumen. 502 dokumen. Ini memang menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya ini sudah juga mengatakan ada barang bukti yang berjumlah 709 barang bukti. Yang 505 inilah menunjukkan sekian banyaknya. Jadi ini tentunya sangat kita sayangkan. Malah saya pada saat setelah putusan, saya kalau Pak Roy Suryo mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini 99,999% palsu, kalau saya pada saat putusan itu, UGM itu akan melakukan banding 99,9% karena dia tidak memiliki dokumen yang dia sampaikan seperti yang dia lakukan pada saat kita persidangan. Jadi untuk itu kami masih menunggu proses sidang dengan Polda Metro Jaya, kemudian juga proses banding dengan kuasa hukum maupun Universitas Gadjah Mada. Itu yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum itu mungkin, nah ini saya tunjukkan, kalau ada 2 dokumen. Ada banyak dari ya, banyak dokumen. Ini dokumen ijazah yang diserahkan saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gadjah Mada dengan nomor 47190/M.H 14 itu. Kemudian garis miring 18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya, semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan, ada tahun. Jadi, tapi ini yang secara kasat mata kita melihat. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukum yang menyampaikan banding, dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia itu telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008, dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan.